Di episode sebelumnya, SMA Cucuran akan dihancurkan karena tidak memiliki sertifikat. Namun saat SMA Cucuran akan diratakan dengan tanah oleh bulldozer, tiba-tiba ada sosok misterius yang menghentikan laju bulldozer. Ternyata sosok tersebut tidak lain ialah Cappuccino Assassino. Dirinya menghentikan bulldozer yang akan meratakan SMA Cucuran. Assassino ternyata memiliki sertifikat asli SMA Cucuran. Namun bulldozer suruhan Pak Dilo tetap memaksa meratakan SMA Cucuran. Sampai akhirnya hal ini terjadi, bulldozer terbelah menjadi dua. Kira-kira kenapa Pak Dilo ingin SMA Cucuran dihancurin ya cuy? Pertama, dendam dan masih nggak terima anaknya kalah dan masuk RS. Lalu ingin membuat SMA Cucuran tinggallah nama. Like jika kalian setuju alasannya ini. Kedua, atau jangan-jangan di SMA Cucuran ada sesuatu yang diincar dan diinginkan oleh Pak Dilo. Subscribe channel Cucuran jika kalian penasaran kelanjutannya. Assassino yang kemarin menghentikan bulldozer suruhan Pak Dilo, ternyata dirinya bukan sosok sembarangan. Assassino yang juga memiliki sertifikat SMA Cucuran kini membawa masalah ini ke pengadilan. Pak Dilo tak tinggal diam, ratusan pasukannya dikerahkan untuk menyerang Assassino. Assassino yang mengetahui hal ini tentunya tidak panik. Ternyata latar belakang Pak Dilo ialah seorang mafia. Namun untuk menutupi bisnis gelapnya, dirinya menjadi anggota dewan. Bisnis gelap Pak Dilo ini tidak lain ialah seorang mafia perampok. Ternyata Pak Dilo mengincar SMA Cucuran memang karena ada sesuatu. Kira-kira apa yang diincar Pak Dilo dari SMA Cucuran ya cuy? Pertama, Pak Dilo mengincar tanah SMA Cucuran yang letaknya strategis di tengah kota. Nantinya tanah tersebut akan dibangun klub malam super megah. Like jika kalian percaya alasannya ini. Kedua, SMA Cucuran benar-benar menyimpan rahasia besar yang tidak semua orang tahu. Ternyata di SMA Cucuran ada ruang bawah tanah yang sudah 20 tahun tidak pernah dibuka. Subscribe channel Cucuran jika kalian ingin mengetahui isi ruang bawah tanahnya. Kini sekarang giliran geng beng untuk menyelidiki sekolahannya. Tung Tung, Udin, dan Patapim akhirnya mendatangi gudang. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tangga. Tung Tung dan Udin akhirnya memasuki lorong tangga sedangkan Patapim menunggu di luar. Bahkan Tung Tung sempat terkena jebakan panah, untung hanya menggores lengannya. Sedangkan Udin Dindun merasa pusing karena ruangannya sangat pengap. Mereka berdua hampir putus asa untuk terus masuk ke dalam. Kira-kira apa yang harus dilakukan Tung Tung untuk menyelidiki isi dari ruang bawah tanah SMA Cucuran ini? Pertama, Udin Dindun dan Tung Tung Sahur menggunakan baju zirah. Jadi kalau ada jebakan panah mereka aman. Like jika kalian setuju cara ini. Kedua, Tung Tung dan Udin masuk ke dalam bola besi. Mereka menggelinding masuk hingga mencapai ujung tangga. Subscribe channel Cucuran jika kalian setuju cara ini. Akhirnya Tung Tung dan Udin masuk dengan menggunakan baju zirah. Sampailah Udin Dindun dan Tung Tung Sahur di ujung tangga dan melihat sebuah pintu besar. Akhirnya Tung Tung dan Udin mencoba membuka pintu besi itu. Namun saat Tung Tung mencoba membukanya, lagi dan lagi muncul jebakan. Dirinya dan Udin terkena jebakan tembakan. Namun mereka aman karena menggunakan baju zirah. Giliran Udin mencoba membuka pintu besi tersebut. Akhirnya pintu besi pun terbuka. Kira-kira apa ya cuy yang ada di balik pintu misterius ini? Pertama, setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada apa-apa. Semua nampak kosong seperti ruangan kosong yang tidak pernah digunakan. Like jika kalian setuju fakta ini. Kedua, Tung Tung Sahur dan Udin Dindun membuka pintu misterius. Mereka mendapati ada sebuah catatan di meja. Subscribe channel Cucuran jika kalian ingin geng beng memecahkan teka-teki semua ini. Setelah kemarin Tung Tung menemukan kertas denah misterius yang tergeletak di meja, Patapim akhirnya menyusul ke bawah. Saat sampai di tengah tangga, pintu yang tadi terbuka menutup sendirinya. Akhirnya Patapim bertemu Tung Tung Sahur dan Udin Dindun. Mereka bertiga kini terjebak di dalam ruang bawah tanah SMA Cucuran. Geng beng segera langsung menyusuri denah misterius itu. Akhirnya geng beng masuk ke pintu kecil di ruangan itu. Geng beng masuk dengan cara merangkak. Ternyata lorong tersebut memiliki dua jalur ke kanan dan ke kiri. Mereka memutuskan untuk berpencar. Geng beng benar-benar terkejut setelah mengetahui fakta ujung dari masing-masing jalur ini. Kira-kira fakta apa yang ditemukan geng beng ya cuy? Pertama, Tung Tung menemukan ruangan penyimpanan senjata yang sangat lengkap. Bahkan ada satu senjata besar yang tertutup oleh kain putih. Like cuy, biar Tung Tung membuka senjata yang tertutup kain putih. Kedua, Patapim dan Udin Dindun mendapati 5 brankas besar. Saat dibuka, ternyata isinya uang rupiah dan dolar dalam jumlah sangat banyak. Subscribe channel Cucuran cuy, biar geng beng pecahin semua teka-teki ini. Setelah menemukan dan mengetahui isi ruangan rahasia, geng beng membawa senjata dan tas berisi uang lalu. Geng beng membawa senjata dan tas berisi uang lalu melaporkannya ke Om Deddy. Lantas temuan ini akhirnya disampaikan ke Assassino. Kemudian Assassino jujur dan menceritakan sejarah kelam SMA Cucuran. Ternyata SMA Cucuran dulunya merupakan markas mafia. Sementara itu geng Kaizen ternyata sudah sembuh. Mereka bersama Pak Dilo merencanakan sesuatu hal jahat. Dirinya kini menyamar menjadi polisi untuk menangkap geng beng. Kira-kira apa yang harus dilakukan geng beng agar tidak tertangkap oleh geng Kaizen ya cuy? Pertama, geng beng membrutal dengan menembaki geng Kaizen yang menyamar. Balas-membalas senjata terjadi di depan SMA Cucuran. Like cuy jika kalian ingin geng beng lakuin cara ini.
Kedua, Tung Tung, Pak Tapim, dan Udin menyamar menjadi polisi agar mereka aman dari penangkapan kali ini dan bisa merencanakan sesuatu. Subscribe dan komen kalian pilih yang mana cuy. Lagi dan lagi, Pak Tapim dan Udin Dindun yang jadi korbannya. Pak Tapim dan Udin Dindun tertembak oleh geng Kaizen yang merusuh. Sedangkan Tung Tung bisa menyelamatkan diri karena memiliki skill menghindar seperti Matrix. Melihat kedua temannya tertembak, Tung Tung tak tinggal diam. Dirinya berlari ke dalam tempat senjata dan mengambil senjata rahasia. Namun saat Tung Tung sahur kembali, geng Kaizen sudah tidak ada. Hanya menyisahkan Pak Tapim dan Udin Dindun yang tergeletak. Tung Tung sahur sangat menyesal karena tidak bisa cepat menyelamatkan temannya. Kira-kira balas dendam seperti apa yang sebaiknya dilakukan Tung Tung sahur cuy? Pertama, Tung Tung sahur mendatangi markas SMA Kaizen. Dirinya memberondong SMA Kaizen secara membabi buta. Like cuy kalau setuju Tung Tung sahur membrutal untuk balas dendam. Kedua, Tung Tung sahur minta bantuan Assassino dan Om Deddy untuk misi penculikan. Mereka bertiga menculik Krokodilo, Bom Bombini, dan Tralalelo. Subscribe dan komen kalian pilih yang mana untuk kelanjutannya. Akhirnya Tung Tung, Om Deddy, dan Assassino melakukan penculikan. Geng Kaizen diculik dan disekap di dalam karung. Hal ini dilakukan agar Pak Dilo mendatangi mereka. Mengetahui anaknya diculik, Pak Dilo marah dan tak tinggal diam. Pak Dilo langsung mendatangi SMA Cucuran menggunakan helikopter. Pak Dilo marah sambil mengacungkan senjata akan menghabisi semua orang di SMA Cucuran. Mengetahui Pak Dilo datang, akhirnya Om Deddy keluar. Hal tak terduga pun terjadi. Kira-kira apa yang cuy yang harus dilakukan Om Deddy ke Pak Dilo? Pertama, bertarung secara jantan tanpa menggunakan senjata. Pak Dilo menggunakan sabetan ekor dan gigi tajamnya. Om Deddy menggunakan kekuatan tangan gedenya. Like cuy jika kalian ingin Pak Dilo kalah. Kedua, geng beng bantuin Om Deddy melumpuhkan Pak Dilo. Pak Dilo ditangkap menggunakan jaring dan terangkat. Subscribe dan komen kalian pilih cara yang mana. Pak Dilo yang terperangkap ternyata bisa melepaskan diri. Dirinya membalikan keadaan. Kini semua orang termasuk Tung Tung malah terkena tembakan. Pak Dilo yang menang tentunya sangat bahagia. Akhirnya penghuni SMA Cucuran dapat dikalahkannya dengan mudah. Pak Dilo menjelaskan ke mereka bahwa untuk mengalahkan dirinya sangatlah sulit. Kini tidak ada lagi yang bisa membantu menolong nasib semua orang yang ada di SMA Cucuran. Saat Pak Dilo menodongkan senjata dan akan mengeksekusi semua orang termasuk Tung Tung, datanglah sosok misterius dengan suara lantang menghentikan Pak Dilo. Kira-kira siapa sosok misterius ini yang hanya mendengar suaranya saja Pak Dilo langsung terdiam? Pertama, Kang Deddy Mulyadi yang datang. Pak Dilo takut karena jabatan dirinya di bawah Kang Deddy. Like jika kalian setuju sosok misterius ini Kang Deddy. Kedua, Ayah Tung Tung sahurlah yang menghentikan Pak Dilo. Pak Dilo yang melihatnya langsung keringat dingin. Subscribe dan komen jika kalian penasaran siapa sebenarnya Ayah Tung Tung sahur. Ternyata yang menghentikan ulah Pak Dilo ialah Ayah Tung Tung. Bahkan Pak Dilo yang melihat Ayah Tung Tung sampai terdiam. Ternyata Ayah Tung Tung ini dulunya ialah teman Pak Dilo, sehingga tidak lain ialah Pablo S. Tung Tung yang dulunya juga seorang mafia. Namun Pablo S. Tung Tung memilih bertobat dan berjualan dawet. Tung Tung sendiri memang tidak pernah mengetahui ayahnya. Kira-kira apa yang harus dilakukan Pablo S. Tung Tung ke Pak Dilo yang sudah melukai anaknya ya cuy? Pertama, menghabisi Pak Dilo hingga bonyok. Pak Dilo diangkat lalu dilempar ke sungai. Subscribe jika kalian setuju Pablo S. Tung Tung lakuin ini. Kedua, berdamai dengan Pak Dilo. Kemudian membagi semua sisa harta rampasan di SMA Cucuran sama rata. Like dan komen kalian pilih yang mana. Ketika diajak berdamai dan melupakan kenangan kelam masa lalu, Pak Dilo nggak mau dan malah menyerang Pablo S. Tung Tung. Akhirnya terjadi gelut dan serang menyerang antara dua kawan lama ini. Pak Dilo dengan kekuatan ekor dan gigi tajamnya. Pablo S. Tung Tung dengan kekuatan keras tangan kayunya. Keduanya bertarung sengit di kafe. Tung Tung dan Om Deddy hanya melihat kedua kawan ini saling bertarung. Pertarungan sengit antar kawan mafia ini terjadi 24 jam. Akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Pablo S. Tung Tung. Namun Pablo S. Tung Tung harus kehilangan satu tangannya, sedangkan Pak Dilo meninggal cuy. Kira-kira langkah apa yang dilakukan Tung Tung sebagai penguasa SMA Cucuran saat ini? Pertama, Tung Tung mengambil semua uang dan senjata di gudang bawah tanah. Tung Tung membangun bisnis mafia melanjutkan ayahnya. Like jika kalian ingin Tung Tung jadi mafia. Kedua, uang di gudang bawah tanah dibuat membangun SMA Cucuran biar SMA Cucuran jadi sangat mewah melebihi SMA Kaizen. Subscribe dan komen cuy, kalian pilih yang mana untuk episode selanjutnya.